Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Oke Rizal. Saya Isnawati, saya Indri Septari. Saya Jainal Abidin. Kami dari kelompok 8 Sejarah Pemikiran Ekonomi akan mempersembahkan pemikiran ekonomi monetaris. Selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia, nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. 2 Juli 1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang bat Thailand yang sempat anjlok dari 25 bat per dolar Amerika menjadi sekitar 56 bat per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Aliran monetarisme lahir pada tahun 1970-an yang dipelopori oleh Milton Friedman. Ia berpandangan bahwa jumlah uang merupakan faktor yang mendominasi dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Lahirnya aliran monetaris disebabkan karena adanya ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi. Kaum monetaris menghendaki agar analisisnya tentang penentuan pendapatan memberikan penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang yang beredar atau money supply di dalam perekonomian. Pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan jumlah uang yang beredar. Asumsi kelompok monetaris mengenai mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan apabila terjadi perbedaan antara permintaan dan penawaran. Kebijakan moneter pun tidak dapat dipergunakan secara aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi real. Dalam artian, dapat dilonggarkan apabila sektor real sedang lesu dan diketatkan apabila terjadi peningkatan kegiatan ekonomi secara berlebihan. Tokoh utama aliran monetaris adalah Milton Friedman. Ia merupakan seorang profesor ekonomi dari Universitas Chicago. Sesudah bekerja di Komisi Sumber Daya Alam di Washington, Milton Friedman bergabung sebagai staf peneliti nasional di Bureau of Economic Research pada tahun 1937 dalam usia 25 tahun. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1976. Adapun tokoh-tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung aliran monetaris antara lain Karl Brunner, Alan Meltzer, Thomas Mayer, Philip Sagan, David Leither, Mikhail Farkin, dan William Fall. Pandangan monetaris terletak pada stok uang. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dan perilaku gross national product real dalam jangka panjang. Friedman menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya booms dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Aliran monetaris dalam perkembangannya sejak pertengahan dasawarsa 60 meliputi berbagai sub-aliran yang beraneka ragam. Sejumlah sub-aliran masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap peranan bidang moneter dalam perkembangan ekonomi. Monetarisme yang dikenal dewasa ini dengan berbagai wajahnya pada hakikatnya merupakan suatu reformasi atau perumusan ulang dalam wujud yang baru dari teori kuantitas tentang uang. Adapun inti pokok pandangan golongan monetaris membahas tentang pertama, penyebab terjadinya perubahan pendapatan nasional.
Sebab-sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional menurut Friedman bersumber semata-mata pada tingkat permintaan uang, di mana volume permintaan uang ini merupakan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam masyarakat. Sebab yang paling penting adalah untuk menguasai volume uang dalam peredaran, dan jumlah uang itulah yang akan mempengaruhi jumlah pengeluaran secara menyeluruh. Hal ini satu sama lain akan berdampak pada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Kedua, kebijaksanaan moneter. Golongan monetaris mengalihkan perhatian dari kebijaksanaan fiskal ke kebijaksanaan moneter. Upaya untuk menanggulangi guncangan-guncangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan melakukan kebijaksanaan moneter dengan menguasai pasok atau penawaran uang. Ketiga, pasok uang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha. Pasok uang harus dikuasai dalam arti bahwa tingkat tambahannya harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Golongan monetaris berpendapat bahwa selain di bidang moneter, melalui pengelolaan pasokan uang oleh otoritas moneter atau bank sentral, pemerintah tidak boleh berintervensi secara aktif melalui kebijaksanaan ekonomi atau kembali pada persaingan bebas. Implementasi aliran monetaris, bank sentral menggunakan beberapa instrumen, termasuk suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, dan rasio cadangan wajib. Pertama, suku bunga kebijakan. Suku bunga kebijakan merupakan suku bunga resmi untuk mempengaruhi suku bunga dalam jangka pendek dan jangka panjang di pasar keuangan. Kedua, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan porsi simpanan yang harus dipertahankan bank dan tidak boleh dipinjamkan atau diinvestasikan. Ketiga, operasi terbuka. Dalam kasus ini, bank sentral menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Ketika membeli surat berharga dari bank, uang beralih dari bank sentral ke bank. Sebaliknya, jika bank sentral menjual surat berharga, uang beralih dari bank ke kantong bank sentral. Adapun kebijakan moneter terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif. Bank sentral menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk memoderasi pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kebijakan seperti itu diperlukan ketika ekonomi terlalu panas dan untuk menghindari hyperinflasi. Itu bisa dilakukan melalui kenaikan suku bunga kebijakan, menggelar operasi pasar dengan menjual surat berharga pemerintah, dan meningkatkan rasio cadangan wajib. Kedua, kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral melakukan kebijakan ekspansi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini cocok ketika ekonomi lemah atau resesi karena penurunan pemerintah agregat. Untuk mendorong perekonomian, bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya melalui pemotongan suku bunga kebijakan, menggelar operasi pasar dengan membeli sekuritas pemerintah yang dipegang oleh bank komersial, serta menurunkan rasio cadangan wajib. Menurut pandangan Keynesian, kebijakan moneter mungkin sangat tidak efektif. Beberapa kekurangannya berasal dari asimetri kebijakan tersebut, perubahan dalam kecepatan, dan ketidakpastian dari investasi yang diambil. Di sebagian besar negara dunia, merupakan hal yang umum diterima bahwa kebijakan moneter adalah cukup untuk mengendalikan inflasi, tetapi tidak cukup untuk stimulasi ekonomi. Kebijakan moneter mungkin digunakan baik untuk mengendalikan persediaan uang maupun tingkat suku bunga, tetapi keduanya tidak dapat dikendalikan pada waktu yang sama. Pilihan antara pengendalian terhadap tingkat suku bunga dan pengendalian atas persediaan uang adalah sukar, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Sebagai akibat perang, pemerintah mempunyai hutang yang besar dan mendorong Fed untuk tetap menjaga suku bunga rendah. Namun, kebijakan suku bunga rendah bertentangan dengan kebutuhan untuk memperketat persediaan uang dan menjaga inflasi tetap turun.